Yaniar ya. ya. Nah, Kita kita pada pada sesi sesi breakout breakout room room ini ini kita kita akan akan fokus fokus pada pada praktek praktek dalam dalam pengisiannya. pengisiannya. Nanti Nanti kalau kalau misalkan misalkan ada ada pertanyaan, pertanyaan nanti nanti bisa bisa kita kita lanjutkan lanjutkan untuk untuk diskusi diskusi juga juga di di main main room. room. Kalian Kalian pleno. pleno. Saya Saya akan akan men-share men-share untuk untuk terkait terkait dengan dengan diskusi diskusi pada pada siang siang hari hari ini ini untuk untuk kasusnya. kasusnya. Mohon waktunya sebentar, teman sejawat sekalian, saya sedang mengalami kendala teknis sebentar ya. Ya, apakah bisa terlihat teman sejawat sekalian? Apakah suara saya bisa didengar? Bisa dong. Dengar dong. Terima kasih. Ya, berikut adalah simulasi kasus untuk panduan pelayanan psikoterapi. Kita mulai. Nah, ini saya refreshing ya tadi yang dijelaskan oleh Dr. Eli maupun Dr. Alfi. Ketika ada pasien berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, ini memerlukan tata laksana lanjut oleh psikiater, kemudian dirujuk ke FKRTL di tingkat lanjutan yang tersedia layanan psikiatri. Kemudian dilakukan oleh pemeriksaan oleh psikiater. Dalam penilaian kebutuhan terapi dengan menggunakan formular pengkajian kebutuhan psikoterapi. Jadi step pertama yang teman sejawat sekalian perhatikan adalah bagaimana kita mengisi atau melakukan penilaian kebutuhan untuk pengkajian dari kebutuhan psikoterapi. Dan kemudian informasi dan juga edukasi dari rencana program terapi tersebut terkait juga psikoedukasi, psikoterapi sportif, psikoterapi psikodinamik, dan terapi kognitif perilaku. Kita juga menilai apakah pasien ini berada di fase yang mana gitu. Sehingga nanti akan terkait juga dalam perencanaan dalam pelaksanaan sesi. Kalau di fase akut tadi juga sudah dijelaskan bahwa akan dilakukan sebanyak kurang lebih 8 sesi. Nah, dalam penentuannya ini nanti ada di form catatan layanan psikoterapi. Dan kemudian kita akan melakukan dilanjutkan dengan monitoring dan juga evaluasi terapi yang dituliskan di form pada laporan tindakan psikoterapi. Dan dalam pelaksanaan terapi itu kita juga nanti tadi ya sama dalam penentuannya untuk menentukan apakah ini di fase akut atau dia pada fase stabilisasi atau berada di fase rumatan gitu yang nanti kita rencanakan 1 tahun sampai seumur hidup di formulir catatan layanan psikoterapi. Nah,
dalam monitoring dan evaluasi terapi ini di formulir laporan tindakan psikoterapi nanti akan kita tuliskan juga target terapi apa yang tercapai, kemudian apakah kita nanti masuk dalam terminasi dari terapi, kemudian kita rujuk di tingkat pertama, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Atau misalkan dalam ketika kita melakukan monitoring dan evaluasi terapi di catatan formulir laporan tindakan psikoterapi, apakah pasien ini masih dalam kontrol program terapi di FKRTL tingkat lanjutan atau kembali ke fase akut karena terdapat penurunan kondisi sehingga dia kembali lagi dalam di catatan layanan psikoterapi kita masuk ke fase akut. Nah, kita beralih ke kasus pertama, yaitu anak A berusia 27 tahun gitu ya, dengan diagnosis skizofrenia paranoid episodik berulang yang dirujuk dari Puskesmas A untuk melanjutkan terapi psikofarmaka serta psikoterapi di RSUD. Pasien ini ada gejala halusinasi auditorik, ada waham kejar, dan juga rujukan. Nah, pasien saat ini tidak bekerja dan aktivitasnya banyak di rumah. Dan diketahui pasien ini terkadang bersikap agresif pada keluarga di rumah. Telikan pasien derajat 1 dan keluarga juga masih belum memahami tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Keluarga juga bingung tentang apa yang seharusnya mereka lakukan pada pasien terkait kondisinya. Nah, terapi yang diberikan pada pasien adalah risperidon dan persediaannya terbatas di puskesmas. Kita lihat di pans remisinya gitu ya, untuk poin-poinnya, butir-butirnya juga seperti waham, kekacauan proses pikir dan perilaku halusinasinya, kemudian afek tumpul, penarikan diri, hubungan secara sosial pasif itu juga, serta ada isi pikiran tidak biasa, terukur 5 dan kurangnya spontanitas dan arus pembicaraan ini 4, juga ada manerisme dengan butir poin 3. Untuk CGI-nya, untuk severity-nya 4, untuk improvement-nya juga 4. Ya, kira-kira kalau kita melihat dari formulir pengkajian kebutuhan psikoterapi, mungkin saya minta teman-teman, bisa memberikan masukan kira-kira pasien ini tuh ada di fase mana ya kira-kira, teman-teman? Mungkin di fase akut ya, Dok? Oke, good, berarti Dokter Latifah mempertimbangkan ada di fase akut dari di formulir pengkajian kebutuhan psikoterapi ini, nanti kira-kira apa nih, Dok, yang mau dilakukan, Dok? Apakah psikoterapi edukasi, terapi kelompok, suportif, CBT, psikoterapi psikodinamik, kira-kira, Dok? Mungkin di tahap awal karena tadi keluarga Mhm, kebingungan, kemudian mhm, tilikan pasien ini juga sepertinya kan masih satu seperti itu ya, Dok. mhm, Jadi mungkin yang mhm, pertama dilakukan psikoedukasi. iya, Namun juga kalau mhm, rasanya juga bisa langsung dilakukan psikoterapi suportif gitu, Dok. Jadi psikoedukasi dan juga psikoterapi suportif iya. seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan psikoedukasi dan psikoterapi suportif ya, Dok? Iya. Nah, kita lihat ini, Tuan A gitu ya dengan diagnosis skizofrenia episodik paranoid episodik berulang dan kita lihat ada kebutuhan untuk psikoedukasi. Jadi butir-butir pengajiannya nanti bisa dicontreng gitu ya, Dok, ya. Ada kebutuhan pasien pelaku rawat, penjelasan tentang diagnosis dan pengelolaan pasien, kebutuhan keterampilan praktis, menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian kita lihat di sini memang, preferensi pasien, gangguan terkait dengan fungsi adaptasi, ciri citra diri self esteem yang rendah, juga ego strength yang lemah. Maka memang pada pasien ini punya kebutuhan untuk dilakukan psikoterapi suportif, gitu. Iya. Nah, ini nanti tinggal diisi yang tadi seperti Dokter Afi praktekkan juga ya, Dok, ya, dan dijelaskan oleh Dokter Eli. Nah, kemudian ya ini juga nanti di catatan layanan psikoterapi, Dok, ini dituliskan layanan psikoterapi, misalkan jenis psikoterapinya apa, psikoterapi suportif, kemudian berapa kali dan jumlah sesinya yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian program terapinya apa saja. Jadi butir-butir poin-poinnya itu dijabarkan lebih lanjut gitu. Nah, kemudian kita, eee Nah, ini nanti juga dituliskan, Dok, apa aja topik bahasannya gitu ya, poin-poinnya,
yang sudah dilakukan gitu oleh teman-teman sekalian, kemudian dituliskan juga hasilnya apa gitu. Misalkan kalau, oh pasien masih tirikan derajat 1, namun mau minum obat misalkan contohnya. Kita masukkan juga tadi skor untuk CGI, baik severity maupun indeksnya, kemudian HAM-nya, butir-butir poinnya seperti apa, dan kemudian rekomendasi apa yang bisa kita lakukan gitu, ya. Jadi kita menuliskan secara lebih detail gitu, oke. Kemudian ini juga kita tuliskan butir-butir terapinya, apa yang musti dikerjakan gitu, eee, jangan lupa nanti juga ditandatangani ya, Dok, ya, gitu. Baik. Nah ini, hasilnya, kemudian indikator evaluasinya gitu, perlu dilakukan follow up terkait pemahaman pasien dan keluarga misalkan contohnya. Dan juga rekomendasinya, edukasi ulang kepada pasien dan keluarga pada saat kontrol berikutnya, tuh. Kemudian dari memberikan edukasi dengan fokus pada tata laksana nanti dicentang gitu ya, Dok. Kemudian ini juga dituliskan hasilnya apa saja, misalkan terkait dengan penjelasan pilihan obat dan efek samping. Dan, eee, dalam indikator evaluasi perlu dilakukan follow up terkait pemahaman pasien gitu, kemudian pemantauan pemahaman pasien dan keluarga terkait, pengobatan. Nah, nanti ini dokter bisa menuliskan macam-macam itemnya gitu. Ya, misalkan kayak memberikan edukasi dengan fokus pada pemulihan gitu. Nah, dari pilihan itu opsi mana yang dokter kerjakan kemudian bisa centang dan kemudian hasilnya apa, kemudian indikator dari evaluasinya apa gitu, dan terkait dengan rekomendasinya apa yang bisa dikerjakan. Nah, dari paparan tadi kita bisa simpulkan bahwa, mmm, di fase akut yang pertama ini gitu ya, dipertimbangkan untuk diberikan psikoterapi suportif dan juga psikoedukasi, sehingga, perlu untuk membangun aliansi terapeutik terhadap pasien, meningkatkan self esteem gitu ya, dengan memberikan pujian serta dorongan gitu, dan diberikan psikoedukasi terkait minum obat secara teratur, serta gangguan yang dialami dan serta peran dari keluarga. Oke. Ini tadi siklus yang tadi juga sudah dijelaskan, ada perlu kita menentukan pasien berada di fase mana, kemudian kita mengisi di form pengkajian kebutuhan psikoterapi terlebih dahulu, kemudian formulir catatan layanan psikoterapi, dan juga formulir laporan tindakan psikoterapi. Gitu. Oke. Ya, selanjutnya kita beralih ke kasus 2, Dok. Ini ada Nona B, usia 35 tahun, kontrol ke poli jiwa, ini dengan diagnosis gangguan depresi sedang. Pasien sudah menjalani terapi sejak 1 bulan terakhir. Dan saat ini gejala-gejala pasien sebelumnya berupa mood yang sedih, ada penurunan minat, ada kurang nafsu makan, ada rasa bersalah, serta sulit tidur. Itu sudah mengalami perbaikan sebenarnya. Nah, dalam berelasi dengan teman sekantor gitu, terutama dengan atasan, pasien cenderung pasif dan tidak dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi pasien cenderung menghindari situasi-situasi tersebut karena ia ingin menghindari konflik, dan pasien berpikir bahwa teman sekantor atau atasannya pasti akan memarahinya kalau pasien tidak dapat menyampaikan pendapatnya. Nah, selain itu ia berpikir kalau semua orang di kantor itu tidak ada yang mendengarkan dirinya apabila dia berpendapat. Nah, pasien juga merasa takut, sedih, karena ia perlu berdiskusi dengan atasannya untuk persiapan rapat perusahaan yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Pasien sampai saat ini masih belum berani untuk memulai diskusi dengan atasannya. Nah, ini pasien telah dipertimbangkan menjalankan psikoterapi berupa CBT. Kemudian pasien telah menyelesaikan fase akut sebanyak 5 sesi, dan pada fase tersebut telah didapatkan assessment berupa early experience, ada core belief, ada intermediate belief, juga deficit behavior, serta dilakukan analisis fungsional serta target terapi pasien. Nah, pada saat ini pasien itu sedang dalam pertemuan kedua di fase stabilisasi dan mendapatkan assertive training, graded exposure, serta Socratic dialogue dalam proses psikoterapi CBT.
pasien mulai mencoba hal yang telah diajarkan, yaitu dengan cara berbicara asertif, kemudian mengerjakan PR, membuat tabel exposure, dan melanjutkan tabel SPRK untuk membuat pikiran alternatifnya. Pasien masih belum melakukan aktivitas graded exposure. Nah, kalau kita lihat di sini kasus untuk CGI-nya, untuk yang severity-nya skornya 3, untuk improvement-nya 2, dan MADRS ini sebesar 12 ya poinnya. Kira-kira kalau kita melihat kasusnya ini masuk di fase apa nih dok kira-kira? Stabilisasi ya dok? Iya, di fase stabilisasi ya dok ya, kalau kita melihat kondisinya. Nah kira-kira dok dari gambaran tadi, psikoterapi apa nih dok yang kira-kira kita pertimbangkan pada pasien ini? Dengan ada pikiran irasional itu tadi ya, misalkan contohnya. CBT dokter. Ya, dokter, mungkin teman-teman yang lain selain dokter Levina, terima kasih. Tadi juga ada dokter Latifa yang mau mencoba. Mungkin teman-teman sejawat yang lain ada juga yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira dok, silahkan. Psikoterapi suportif kayaknya masih perlu juga ya dok? Ya, psikoterapi suportif juga bisa dipertimbangkan. Dan dalam situasi ini memang kalau misalkan kita lihat di sini nona B kemudian dengan diagnosis episode depresi sedang gitu ya. Terus kemudian kita lihat di sini memang ada bentuk-bentuk psikoedukasi gitu ya. Terus kemudian kita memang melihat ada pikiran irasional ya dok ya. Rasanya memang dia kalau lihat dari preferensi pasien, kemudian ada gangguan terkait masalah yang ingin diselesaikan saat ini, here and now-nya, seperti tadi masalah atasan, masalah dengan teman-temannya gitu ya, seolah-olah seperti dia tidak didengarkan gitu ya. Kemudian dalam bentuk beberapa situasi tadi ada tindakan yang ke arah CBT juga ya, ada perilaku yang bermasalah, sehingga memang dalam kasus ini memang indikasi dari formulir pengkajian kebutuhan psikoterapi ini memang mengarah ke CBT gitu. Ya ini kalau kita lihat dalam poin-poinnya apa saja yang bisa diberikan, misalkan memberikan edukasi dengan fokus pada pemulihan contohnya gitu ya. Jadi memberikan informasi dan berdiskusi mengenai target terapi, kemudian memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda kekambuhan dan keterampilan dalam mengatasinya, serta memberikan penjelasan mengenai alternatif aktivitas harian bagi pasien itu sebagai bagian proses pemulihan, serta membekali pasien dengan keterampilan praktis serta penyelesaian masalah sehari-hari. Tuh. Nah, di sini juga rekomendasinya hasil dan juga indikatornya kita lihat pasien telah dijelaskan kembali dan memahami tentang manfaat melakukan komunikasi asertif serta tujuan melakukan aktivitas terkait graded exposure-nya. Dan pemahaman pasien tentang pentingnya melakukan komunikasi asertif sehingga pasien bisa menerapkan komunikasi asertif dan mengerjakan PR dan melakukan aktivitas graded exposure. Tuh. Tentu dalam rekomendasinya nanti ada evaluasi untuk PR-PR yang dikerjakan oleh pasien gitu. Dan jangan lupa nanti butuh tanda tangan juga ya dok ya. Gitu. Kemudian bisa dituliskan topik bahasan apa, jadi tinggal dicentang checklistnya itu seperti yang dipraktekkan dokter Alfi tadi. Gitu. Ini misalkan contohnya kita tuliskan skor untuk indeks CGI baik severity-nya maupun indeks improvement-nya gitu ya. Kemudian kita juga menuliskan rekomendasinya kira-kira apa yang mesti dilatih kembali oleh pasien, apalagi terkait dengan keterampilan komunikasi, asertif pasien, evaluasi ulang tabel SPERT pada ketika pasien sudah menerapkan pikiran alternatif, bagaimana responnya, juga evaluasi aktivitas dan exposure yang telah dilakukan gitu. Ya. Gitu. Nah ini kita lanjut di fase stabilisasi itu tadi yang dipikirkan ya dok.
Kemudian, nah ini juga dalam catatan layanan psikoterapi itu diuraikan, Dok, tanggal ini telah dilakukan apa, programnya apa gitu. Misalkan dituliskan menjelaskan tentang komunikasi asertif, melakukan Socratic dialog, menjelaskan dan juga memberi PR, membuat tabel untuk graded exposure, kemudian latihan komunikasi asertif sehingga melakukan Socratic dialog, evaluasi tabel credit exposure, serta merencanakan aktivitas yang akan dilakukan terkait credit exposure. Nah, ini juga masuk di fase stabilisasi yang apa saja yang perlu untuk dilakukan. Sehingga dari fase stabilisasi kedua follow up terapi kognitif perilaku dan psikoedukasi ini, pasien dilatih untuk melakukan komunikasi asertif dengan melakukan Socratic dialog, mengevaluasi tabel dari graded exposure, serta merencanakan aktivitas yang akan dilakukan terkait graded exposure. Penting untuk dilakukan juga psikoedukasi tentang manfaat komunikasi asertif, serta tujuan melakukan aktivitas graded exposure. Gitu. Izin bertanya, Dok. Silakan, Dok. Ada yang mau bertanya ya? Iya, izin Dokter Yaniar. Saya dengan Dokter Latifah, Dok. Ya. Mau bertanya kalau terkait pengklaiman BPJS gitu ya, Dok. Pada pasien-pasien yang akhirnya kita mungkin sudah jalan gitu, Dok, psikoterapinya selama ini, namun baru akan kita mulai dengan formulir-formulir ini. Apakah memang harus melalui fase akut dulu atau bisa langsung ke fase stabilisasi ataupun rumatan seperti itu, Dok? Kaya akhirnya 30 tahun udah pensiun. Itu bukan cita-cita yang jelek. Nggak apa-apa itu. Silakan Dr. Yaniar. Oh, iya, baik. Ini lebih terkait pengklaimannya berarti ya, Dok? Dr. Latifah. Iya, betul, Dok. Oke. Sebetulnya kalau untuk terkait pengklaiman, tentunya yang perlu untuk dilengkapi adalah formulir-formulir yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fidelia ya, terkait dengan misalkan katakanlah di awal pengkajian awal kebutuhannya apa, kemudian catatan untuk layanan psikoterapi dan lain sebagainya. Tentunya kita nggak perlu kemudian katakanlah pasiennya sudah lama gitu menjalani psikoterapi dan sudah ada di fase mungkin fase stabilisasi. Jadi kita dapat mengikuti sesuai dengan fase di saat pasien itu berada, Dok. Tapi mungkin dilengkapi dengan formulir pengkajian saja terlebih dahulu gitu. Misalkan pasiennya CBT dapat sesi ke-6 katakanlah udah masuk ke fase stabilisasi, dokter baru mau melakukan dokumentasi laporan-laporan ini dapat diawali dengan identifikasi dulu seperti tadi pengkajian awal kebutuhan psikoterapinya, Dok. Lalu diikuti dengan formulir-formulir lainnya yang dibutuhkan. Tapi tentunya tetap mengikuti pasien itu berada di fase yang mana sesuai kondisi pasien dan kebutuhan pasien, Dok. Tidak perlu dimulai dulu misalkan dengan fase akut gitu, padahal pasiennya sudah distabilisasi gitu. Demikian Dokter Latifah. Baik, terima kasih Dokter Yaniar. Iya. Sangat mungkin Baik. kemarin kita Kita coba. Terima kasih Dokter Yaniar. Kita coba lanjut ke kasus berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas kembali. Mohon maaf tadi sempat jeda sebentar karena ada kendala teknis. Sekali lagi. Ya. Nah, ini tadi ya yang coba juga dijelaskan tadi di awal bahwa untuk pelaksanaan terapi untuk fase stabilisasi gitu ya 20 sampai 30 sesi dan penting untuk sekali untuk melakukan pengkajian kebutuhan psikoterapi, mengisi form catatan layanan psikoterapi, juga formulir laporan tindakan psikoterapi. Untuk kasus yang ketiga, yaitu Nona C, usianya 41 tahun dengan diagnosis gangguan afektif bipolar. Kini remisi dengan gangguan kepribadian narsisistik,
rutin kontrol ke Polijiwa RSUD, kemudian gejala-gejala bipolar pasien saat ini sudah terkontrol dengan baik. Pasien mengalami masalah relasi dengan suami dan anaknya. Pasien juga terkadang masih kesulitan untuk menerima pendapat suami ataupun anaknya ketika ada hal yang perlu didiskusikan. Ketika terdapat konflik dengan mereka, pasien terkadang masih merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Hal ini juga berhubungan dengan pengalaman di masa kecilnya ketika ia tidak diberikan validasi oleh kedua orang tuanya dan juga sering diabaikan. Fungsi pasien sebagai ibu rumah tangga baik, dan pasien sudah bisa melakukan self-shooting apabila ia mulai merasa tidak nyaman terhadap suami maupun anak. Kemampuan mentalisasi juga sudah baik, namun pasien masih ada self yang tidak kohesif berkaitan dengan self-esteem yang tidak baik serta self boundaries-nya yang terganggu. Dari kasus 3 ini, pasien saat ini, nah kira-kira pada saat ini fase menjalani rumatan ke-30 gitu ya, dan masih ada kebutuhan untuk merekatkan self, untuk meningkatkan self-esteem serta self boundaries. Relasi objek pasien juga perlu masih diperbaiki. Untuk CGI-nya kita lihat severity-nya 2, serta improvement-nya 2, dan madrasnya 4. Nah, kira-kira pada kasus ini tadi disebutkan sudah masuk di fase rumatan ya. Nah, kira-kira kalau melihat dari kasus tadi, kira-kira kebutuhan untuk pengkajian kebutuhan psikoterapinya kira-kira mau kita lakukan indikasinya apa nih, Dok, kira-kira? Psikoterapi psikodinamik ya, Dok? Iya, psikoterapi dinamik ya, Dokter Awan ya. Dokter Awan tadi mengusulkan. Coba kita simak sama-sama, Dok. Nah, ini jangan lupa dituliskan ya apakah ini masuk di fase stabilisasi akut atau rumatan. Tadi dijelaskan memang pada fase ini udah masuk di rumatan. Kemudian jenis psikoterapinya yang akan kita pertimbangkan di sini adalah psikoterapi dinamik. Ditulis juga frekuensi dan jumlah sesinya sebulan sekali. Kemudian, nah ini dituliskan program terapinya apa. Misalkan pada saat itu dokter sudah menuliskan menguatkan kembali kemampuan self-shooting, merekatkan self pasien dengan menguatkan self-esteem dan juga self boundaries, membantu pasien memaknai pola relasi dengan suami dan anak. Masih ada kebutuhan pasien untuk merekatkan self, meningkatkan self-esteem, serta self boundaries. Dan rekomendasinya juga dituliskan bisa kembali ke layanan psikoterapi fase akut karena ternyata pada pasien ini terdapat penurunan kondisi misalkan, dan melanjutkan layanan psikoterapi ke fase stabilisasi atau rumatan atau terminasi rujuk balik misalkan. Nah, nanti tuh bisa dituliskan dalam rekomendasi yang akan seperti apa gitu, Dok. Nah, ini dalam kasus ini kita akan melanjutkan layanan psikoterapi ke fase stabilisasi atau rumatan, dan pada kasus ini masuk dari fase rumatan. Kemudian pada formulir laporan tindakan psikoterapi psikodinamik, nah ini kita centang ya, Dok, ya, dalam checklist apa saja yang akan dibahas gitu, teknik-teknik psikoterapi yang dilakukan, misalkan mengenali dan juga mengelola resistensi, kemudian mengenali dan mengelola transferensi dan kontratransferensi, juga melakukan working through. Dan hasilnya juga dituliskan, misalkan pasien bisa merefleksikan tentang pola relasi yang berulang dengan suami serta anak, kemudian masih ada kebutuhan pada pasien untuk merekatkan self dan memperbaiki relasi objek. Kemudian dituliskan indikator dari evaluasi, misalkan dalam CGI-nya, severity-nya berapa, kemudian improvement-nya berapa. Madrasnya juga dituliskan, begitu juga OMS-nya. Dan kemudian untuk rekomendasi bisa dituliskan, melanjutkan untuk working through, merekatkan self gitu ya, lebih kohesif, kemudian meningkatkan self-esteem, juga self-boundary, serta relasi objek. Nah, kemudian jangan lupa untuk ditandatangani, Dok. Ini kemudian bisa dicentang juga ketika dokter memberikan edukasi dengan fokus pada kepatuhan terhadap pengobatan. Seandainya dokter memberikan informasi pentingnya kepatuhan minum
obat gitu terhadap proses kesembuhan, jadi tinggal dicentang, kemudian hasilnya apa. Oh, pasien udah dijelaskan untuk meminum obat secara teratur dan kontrol, kemudian apa indikator evaluasinya, misalkan kepatuhan minum obat pada pasien, kemudian ada rekomendasi lakukan edukasi ulang bila perlu, gitu. Ya, begitu juga untuk poin memberikan edukasi yang fokus pada pemulihan. Nah, apa saja yang sudah dokter kerjakan? Misalkan seperti memberi informasi dan berdiskusi mengenai perjalanan penyakit dalam jangka panjang, memberikan informasi dan berdiskusi mengenai target terapi, kemudian memberikan pengetahuan tentang tanda kekambuhan dan juga keterampilan dalam dalam mengatasinya, serta memberikan penjelasan mengenai alternatif aktivitas harian bagi pasien sebagai bagian dari proses pemulihan, serta membekali pasien dengan keterampilan praktis penyelesaian masalah sehari-hari. Nah, ini nanti apa saja hasilnya yang telah dilakukan gitu ya, dituliskan, dan juga indikator evaluasinya apa dari apa yang sudah dokter lakukan. Nah, kemudian dituliskan juga rekomendasinya, dan sekali lagi jangan lupa untuk menandatangani ya dok sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan. Tuh. Ini formulirnya tuh tadi. Maka sebagai kesimpulan tadi ya, di fase rumatan ke-30, follow up psikoterapi psikodinamik dan psikoedukasi, poin pentingnya adalah dalam rekomendasi juga dan tindakan yang sudah didapatkan setelah hasilnya itu tadi juga ya dok, melanjutkan working through, meningkatkan self esteem, self boundary, serta relasi objek, kemudian merekatkan sel itu tadi ya, supaya lebih kohesif, kemudian ada juga psikoedukasi terkait dengan pentingnya minum obat sebagai kelanjutan terapi jangka panjang, serta pengetahuan tentang kekambuhan dan keterampilan mengatasinya. Dan melanjutkan kembali ke sesi rumatan. Yang ini ya tadi step-step yang sudah kita lakukan ya dok ya. Ya, berikut ada tadi adalah akhir dari pelatihan bersama. Nanti semoga dokter sekalian punya gambaran tentang bagaimana pengisiannya. Nah, mungkin masih ada waktu sebelum ke main room apabila ada yang perlu didiskusikan. Ada Dr. Yaniar yang membantu saya, Dr. Yaniar, Dr. Alfi, dan juga Dr. Mada Santi merupakan tim penulis dari buku panduan psikoterapi ini. Jadi mumpung di sini ada ahlinya dok, saya persilahkan untuk bisa berdiskusi bersama-sama, dan mungkin saya boleh nanti ada satu dari tim satu ini yang mewakili ya dalam pleno nanti kira-kira tentang kesan-kesannya gitu ya. Siapa dok kira-kira yang bersedia dok untuk mewakili tim satu nanti di pleno kira-kira? Dokter Levina mungkin, atau Dokter Latifa, atau Dokter Awan mungkin. Siapa dok? Latifah boleh dok. Latifah Nur Fadliana boleh. Atau Dokter Sahab Dokter nih. Awan. Dokter Mau siapa nih? Dokter Latifa, Dokter Awan mungkin, atau Dokter Sahab nih sepertinya. Biar yang muda-muda aja dok. Dokter Sahab pernah muda. Izin bertanya dok. Iya, Dok. Ya, iya. saya Dokter Sahab Silakan dokter. Palembang dok. Eji Palembang. Ya saya sangat apa ya mengapresiasi dok ya dengan dengan seksi psikoterapi ada isian-isian yang untuk kita isi. Tapi kadang-kadang saya berpikir berapa lama dok waktu diperlukan untuk mengisi ini dok ya? Berapa lama? Karena kenapa saya bertanya seperti ini? Sepertinya kita sekarang psikiater sibuk berurusan dengan administrasi dok ya. Banyak sekali yang diisi dalam IMR-nya. Kadang-kadang sama pasien kita paling 10-15 menit, tapi isian yang kita isi itu banyak sekali, dan itu benar-benar menyita waktu. Kalau umpamanya ada katakanlah checklist seperti ini tentang psikoterapi kita isikan, artinya akan bertambah panjang waktu tunggu pasien dok ya. Sedangkan kita dituntut oleh pihak manajemen supaya waktu tunggu semakin kecil, waktu tunggu semakin
sedikit supaya apa nanti kan ada lapor bulanan nih nanti. Oh, rumah sakit yang di bawah Palembang waktu tunggu pasiennya lebih dari 1 jam. Nah itu jadi kesannya rumah sakit apa ya pelayanan semakin menurun berkurang karena waktu tunggu pasien semakin panjang. Mungkin itu dok ya kan yang jadi pertanyaan saya kira-kira berapa lama? Apakah waktu tunggu pasien semakin panjang sehingga membuat kriteria waktu tunggu pasien semakin lama? Kita mohon masukannya. Terima kasih dok. Ya. Ya, bagaimana Dokter Yaniar? Silahkan Dokter Yaniar yang pengalamannya sudah banyak sekali gitu dok untuk penerapan. Ya. Ya, baik Dokter Sahab. Sepertinya ini menjadi banyak hal yang juga didiskusikan ya di sesi-sesi diseminasi sebelumnya di wilayah lain. Ada perbedaan dok antara penulisannya sudah masuk terintegrasi ke EMR dengan masih manual dalam kertas ya dok. Kalau yang masih manual dalam kertas itu membutuhkan waktu jauh lebih lama dok. Jadi ada beberapa pengalaman dari teman-teman kalau saya tidak salah ingat di Semarang waktu itu berdiskusi kalau menggunakan yang paper base itu sekitar 20 menit sampai 25 menitan gitu ya dok. Tapi kalau sudah masuk ke terintegrasi ke EMR itu untuk awal pertama kali 10 menit dok. Karena belum terbiasa. Hal yang sama dialami saat di RSCM gitu, uji coba yang dilakukan itu awal-awal 10 sampai 15 menit. Tapi begitu sudah terbiasa, sudah familiar dengan sistemnya, itu berkisar antara 5 sampai 10 menit, Dok. Jadi memang semakin lama kita terbiasa dengan sistem, rasanya kita jadi ini ya, muscle memorinya itu udah muncul sehingga lebih mudah gitu untuk dilakukannya. Dan pada akhirnya kami dari seksi psikoterapi sangat terbuka untuk kemudian melakukan modifikasi-modifikasi yang diperlukan di rumah sakit masing-masing yang memudahkan pada prinsipnya untuk melakukan pencatatan ini. Nggak perlu 100% sesuai gitu ya dengan buku panduan. Kalau mau dibuat lebih ringkas tapi kemudian poin-poin pentingnya masih bisa terakomodisasi dengan baik, saya rasa itu akan lebih baik gitu dok. Jadi udah ada beberapa ya yang di rumah sakit lain sudah mulai mengintegrasikannya ke EHR masing-masing dan ternyata memang perbedaannya ada gitu untuk terkait waktu pencatatan berapa lama yang diperlukan. Tapi perkisarannya sekitar 5 sampai 10 menit sih dok. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Dr. Terima Filia kasih Tersahab. dok. Terima kasih Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Sahab. Ya, Dokter Sinta mungkin ada pertanyaan dok. Baik, Silakan Assalamualaikum Dokter Sinta. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, dengan semangat untuk melakukan psikoterapi ini, ada sedikit kendala yang kami rasa nih untuk di khususnya rumah sakit jiwa provinsi di Padang, Dr. Firlia. Jadi baru-baru ini mungkin juga kita ingin konfirmasi juga ke teman-teman lain yang rumah sakit provinsi atau daerah, apakah baru-baru ini ada himbauan, bahkan kami bukan himbauan ya, sudah mendapatkan semacam list namanya iterasi. Ya, iterasi itu oleh BPJS mereka buat list tendensi iterasi itu mereka berdasarkan kalau ada pengulangan obat yang sama sekitar 3 bulan, artinya kan kami menangkap ini adalah fase rumatan yang mereka ambil. Mereka membuat peraturan bahwa ketika itu mereka menemui fase rumatan, mereka menyuruh kita melakukan iterasi, artinya kegiatan iterasi itu pasien tidak perlu bertemu dokter, hanya mengulang obat ke farmasi. Jadi kalau lihat kondisi yang kayak gini, kalau saya berpikir jadinya ada kendala. Bagaimana kita mau memasukkan dalam format itu bahwa ini sedang fase rumatan, kemudian kita melakukan psikoterapi, akhirnya malah makin besar masalah yang kami hadapi di sini gitu ya. Apakah teman-teman lain punya juga kendala yang sama atau jangan-jangan karena di daerah kami nggak tahu nih bahwa sebetulnya
untuk rumah sakit jiwa itu kan khusus ya, apakah ini berlaku atau tidak gitu. Karena BPJS ini pun bekerja sepertinya nggak seragam gitu. Kami lagi ngadepin perintah iterasi, sementara kita mau ngajuin psikoterapi. Nah, itu maksudnya. Kan tadi psikoterapi kita di fase rumatan nih kita masukinnya kan ya. Nah, kira-kira mungkin ada contoh pengalaman lain atau memang itu nggak ada sama sekali himbauannya. Terima kasih. Ya, silahkan Dokter Yaniar. Ya, mungkin saya duluan ya. Saya yakin mungkin teman-teman sejawat sekalian ada juga pengalamannya. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah tipe B, Dr. Sinta di Jakarta. Sama seperti Dr. Sinta tadi sampaikan, sekarang ada sistem baru terkait ITER tadi. Hanya barangkali kalau di saya hanya untuk kasus-kasus tertentu, terutama kasus psikotik, Dok. Kalau untuk kasus non psikotik belum ada kewajiban untuk melakukan ITER seperti itu gitu. Di satu sisi memang ini bisa jadi kendala dan tantangan. Di sisi yang lain kayaknya kita harus pinter-pinter untuk mengakali balik gitu. Beberapa sesi diseminasi sebelumnya kita membahas ini gitu, gimana caranya kita tetap mencari celah gitu untuk pada akhirnya kita bisa membantu pasien yang membutuhkan psikoterapi, tetap kita berikan psikoterapi gitu. Nah, biasanya kalau saya Dok, ada beberapa pasien psikotik gitu ya yang saya rasa masih membutuhkan psikoterapi suportif di fase-fase akut gitu. Kan biasanya, dianjurkan Dok ITER saja gitu dari farmasi, biasanya kan kayak gitu. Saya kalau fase akut saya menolak gitu, belum bisa untuk dilakukan ITER. Lalu pada akhirnya mereka bilang, "Ya udah pada fase, stabilisasi atau rumatan." Oke, kalau fase rumatan, biasanya memang saya melakukan ITER juga. Tapi pada akhirnya saya mengedukasi pasien tertentu gitu ya Dok, yang memang mendapatkan, psikoterapi suportif untuk tetap kontrol Dok gitu. Saya, ya sampai sejauh ini saya belum mendapatkan teguran apa-apa, tapi kemudian, saya membuat kontrolnya jadi double gitu Dok, khusus untuk mendapatkan psikoterapi suportif itu dan sampai sejauh ini sih masih terklaimkan. Untuk bisa di antara waktu kontrol dia mengambilkan obat yang ITER tadi, pasiennya masih datang untuk mendapatkan sesi khusus, psikoterapi gitu, Dok. Selama ini memang nggak banyak sih saya melakukan itu gitu ya. Nah, karena kasusnya memang kalau di saya khusus untuk, kasus-kasus psikotik, untuk kasus yang neurotik sih saya masih berjalan seperti biasa sih, Dok, nggak ada proses ITER gitu. Kurang lebih sih begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sejawat yang lain ada pengalaman yang bisa memperkaya diskusi kita ya, Dokter Sinta. Iya, Oke. silakan. Ya, Oh, Dokter Sinta mungkin? boleh Heeh, silakan ditanggapi Dokter. dulu. Heeh. Kalau tadi kan iterasinya maksudnya dijalani, obatnya diokekan ke farmasi, tapi jadwal untuk psikoterapi tetap kita keluarin gitu. Betul, Dok. Berarti artinya dari mana pasiennya nanti dapat approve-nya untuk datang umpamanya ya bulan ini kita kasih resep 1 bulan dia langsung farmasi aja. Terus kita keluarin jadwal 2 minggu lagi untuk psikoterapi, approve untuk dia berkunjung ke administrasi di poli itu lewat mana linknya? Karena kan kalau udah terbaca iterasi, bulan depannya dia langsung ke farmasi lagi tuh. Dia kan 2 kali iterasi ya, 1 Ya, kali boleh bertemu, 2 kali tidak bertemu. ya. Nah, jadi malah saya Kalau ngeliatnya kayak nggak ada celah buat psikoterapi di situ, kecuali di minggu yang pertama itu. Jadi kalaupun mau Iya, dijalanin jadi per 3 bulan itu psikoterapinya, jauh banget. Untuk jauh sekali ya, sebulan Dok. mungkin pasiennya Sangat udah tidak lupa ideal. Iya, teorinya. betul, betul. Untuk Kalau di psikoterapi saya dinamik mungkin dia udah refleksinya udah lupa juga gimana pelaporan. Kalau di saya memang ada di EHR-nya itu masih ada diberikan link untuk langsung membuat appointment untuk pasien ya, Dok. Jadi ada dibuatkan khusus link, kita cantumkan pasien mau di tanggal berapa, kemudian, dibuatkan linknya langsung dan langsung terkoneksi ke bagian pendaftaran. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja masih punya tuh Dok akses seperti itu. Jadi akan memudahkan untuk pasien juga, pada akhirnya nggak perlu mendaftar tapi sudah didaftarkan langsung
pada kontrol terakhir pertemuan dengan saya gitu. Jadi saya sampai sekarang sih belum mendapatkan kesulitan kalau terkait untuk mengakses itu. Tapi kembali lagi sepertinya ini terkait sistem ya dok ya, di rumah sakit gitu yang bisa membantu. Memang kayaknya semakin lama peraturan-peraturannya semakin rumit ya dok ya, semakin banyak sekali hal Semakin yang perlu ketat. untuk dipertimbangkan. Iya betul dok. Mungkin dari saya sih kurang lebih seperti itu karena masih ada akses untuk saya dari link yang ada di EHR itu untuk saya kemudian mengaturkan jadwal untuk pasien kontrol di tanggal berapa, ketemunya di mana, jam berapa udah bisa diatur. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Yani. Baik, Dokter Sinta, terima kasih. Mengingat waktu terbatas dan kita setelah ini akan kembali ke main room gitu ya. Saya mohon mungkin Dokter Awan mungkin ya yang bisa mewakili tim 1 ya, Dokter Awan. Dokter Awan apakah masih bersama kita? Dokter Awan? Oke, sepertinya sedang ada kendala. Dokter Latifa mungkin. Bersediakah, Dok, untuk mewakili tim 1, Dok? Mungkin dokter Sahab aja dok, ya dokter senior. Baik, Dokter Sahab berkenan ya, Dok, nanti untuk berbagi ya, Izin Dok? yang lain aja dok, yang lain aja dok. Izin dok. Dokter Sinta nih, dokter Sinta bisa ya Iya, dokter Dokter Sahab. Sinta ya, Dok. Dokter Sinta bersedia kan, Dok? Tadi mewakili sama tim-tim yang lain ya, Dok ya? Nggak apa-apa, Dok, kendala-kendala tadi dan itunya. Oke ya, Dokter Sinta ya? Sorry, untuk inti kegiatan plenonya apa ya? Nggak apa-apa, Dok, nanti sharing pengalaman aja ya, apa yang kita diskusikan ini tadi. Oh, Ya, iya. baik, ya. Teman sejauh sekalian bisa kembali ke main room. Terima kasih atas partisipasinya. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kendala teknis dan kekurangan. Terima kasih. Sampai bertemu di main break room. This meeting is recorded.